Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, sebab Tuhan baik ya. Walau kita menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan, fluktuasi dalam kehidupan kita harus tetap berpegang kepada kebaikan Tuhan. Anugerahnya itu selalu dilimpahkan atas kita yang sudah dipilihnya dan dikasihinya. Nah, hari ini Bapak Ibu saya akan masuk dalam tema yang keempat. Di bulan yang keempat saya ulangi yang saya kasih judul iman yang berbuah dalam kehidupan. Jadi kita bukan saja hanya beriman, tapi iman kita menghasilkan buah. Nah, ada pertanyaannya Bapak Ibu, ada refleksi pribadinya. Pertanyaannya, apakah iman kita saat ini masih menuntun kita untuk terus mengalami pertumbuhan yang menjadikan kita serupa dengan Kristus, atau justru iman kita ini membuat kita merasa nyaman dalam keadaan dan tanpa perubahan. Ada orang yang sangat nyaman dengan hidupnya sehingga dia bahasanya itu flat. Ya, hidupnya itu lurus, lempeng. Lempengnya ini enggak ada perubahan. Dulu, sekarang, sampai mungkin yang akan datang, dia berpikir ngapain saya berubah? Saya ini hidupnya benar. Saya ini tidak menyakiti orang. Saya tidak menipu, saya tidak melakukan hal yang jahat. Dia berbicara tentang moralitas hidupnya, tapi dia lupa bahwa bukan perubahan secara moralitas saja yang Tuhan mau, tetapi perubahan dari dalam, yaitu timbul dari iman yang menghasilkan buah. Iman yang berbuah ini adalah iman yang nyata, tidak hanya sebatas atau sekedar yakin saja di dalam hati. Tapi iman yang nyata ini mengubahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan saja saya percaya, saya beriman, tetapi saya berbuah. Saya berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau selama ini kita menganggap diri kita orang percaya, betul. Tapi jangan berhenti di situ. Kita harus melangkah kepada hidup yang berubah dan berbuah. Karena iman sejati menunjukkan diri melalui perbuatan yang sesuai dengan kebenaran Kristus yang menghasilkan buah dari kebenaran ilahi. Bukan buah dari moralitas kita, bukan buah karena dari buku bacaan, bukan buah dari karena saya sekolah, tapi buah dari iman yang berakar dari kebenaran ilahi. Beda. Kalau moralitas kita berbuat baik supaya orang gak menjahati kita. Kita berbuat baik supaya orang menganggap kita orang yang benar. Tapi kita kalau berbuah dari kebenaran ilahi, kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan dan buah dari kita selamatkan adalah kebaikan. Beda sekali, ini di sini moralitas, di sini iman kebenaran Allah. Beda Bapak Ibu. Karena orang yang beriman adalah orang yang menaati firman. Dan orang yang menaati firman pasti akan membuahkan buah kebenaran dari firman itu. Jadi buah ini adalah bukti, sama-sama katakan bukti. Bukti dari hubungan. Kalau kita berkata kita adalah orang percaya, kita berkomunikasi dengan Tuhan, buktinya apa? Doa Pak, baca firman Pak, ke gereja Pak, oke, bukti yang lain? Berhenti. Bukti dari hubungan kita, bukti dari iman kita adalah buah. Amin. Saat kita berhubungan secara aktif, konsisten, kontinu dengan Tuhan, maka kita bukan hanya tinggal di dalam Kristus, tapi Kristus tinggal di dalam kita. Ingat, sekali lagi, bukan hanya kita tinggal di dalam Kristus, tetapi Kristus
tinggal dalam kita, kita bukan hanya percaya, tapi kita melakukan firman. Karena buah bukan hasil dari usaha kita atau usaha manusia, tetapi sekali lagi, itu adalah hasil hubungan dengan Kristus. Sama seperti pohon. Pohon ini, bunga-bunga ini, tidak akan pernah berbuah. Satu, karena memang palsu. Yang kedua, dia nggak punya akar. Betul nggak Bapak Ibu? Ada pohon yang nggak punya akar, tapi bisa hidup. Kaktus contohnya ya. Tapi dia nggak bisa berbuah. Tapi kalau kita lihat pohon yang punya akar ditanam di tanah, dan akarnya itu masuk ke dalam air, masuk sampai ke kedalaman tanah dan menemukan air, maka secara terus-menerus pohon ini diasupi oleh air akan menghasilkan buah secara alami. Hidup orang Kristen ini sebelum berbuah harus ditanam. Sama-sama katakan ditanam. Banyak orang Kristen yang nggak mau ditanam, tapi mintanya langsung berbuah. Nggak bisa, ditanam. Salah satu hal kata ditanam ini dimatikan kehidupan jasmaninya, duniawinya dimatikan. Keinginan duniawi makin hari makin ditekan, makin mati karena keinginan rohani makin bertumbuh dalam dia. Saat biji ini ditanam, biji ini akan bertumbuh, akan menemukan air, selanjutnya pasti akan berbuah. Kita nggak akan bisa berbuah, nggak akan bisa berubah kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus dan Kristus tidak tinggal di dalam kita. Dan buah ini menjadi tanda perubahan hidup kita, di mana Roh Kudus hadir dalam hidup orang percaya. Jadi yang mengerjakan buah ini bukan saya, bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Karena iman yang hidup adalah iman yang memiliki hubungan, dan hubungan ini pasti mengubahkan. Anak Bapak Ibu makin hari makin mirip Bapak Ibu, betul enggak? Cara ngomongnya, cara makannya, cara tidurnya. Karena dia setiap hari berhubungan dengan Bapak Ibu. Dia tidak dipaksa untuk sama seperti Bapak Ibu, tapi dia secara alami akan memiliki keserupaan, kemiripan dengan Bapak Ibu. Kita bukan berbicara tentang buah yang dikarbit, yang dipaksa untuk matang. Tapi kita disuruh untuk bertumbuh, untuk tertanam, dan berbuah secara alami melalui proses hubungan dengan Tuhan. Jadi tingkatannya itu mulai dari percaya, terus bertumbuh, dan sampai mencerminkan atau terwujud dalam buah kebenaran ilahi. Nah, di Kolose 1 ayat 10, tolong dibacakan ya. 2, 3. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Latar belakang dari Kolose ini, ayat ini adalah pada saat itu jemaat Kolose itu menghadapi ajaran-ajaran yang salah. Ada filsafat dicampur dengan mistis, dicampur dengan penyembahan malaikat, dan pengajaran-pengajaran, pemahaman-pemahaman yang salah ini menghambat hidup orang percaya. Mereka percaya kepada Yesus, tapi ada ajaran-ajaran lain yang masuk, di mana itu menghambat praktik iman mereka. Dan Paulus tahu hal ini, dia kirim surat, dia menekankan bahwa iman itu bukan hanya sekedar diketahui atau hanya dalam hati dan pikiran, tetapi iman itu harus dilakukan. Karena kalau kita berbicara tentang pengetahuan saja, dunia ini menawarkan begitu banyak pengetahuan. Kalau kita berbicara tentang pengajaran saja, dunia ini banyak begitu melakukan tentang pengajaran-pengajaran.
Tapi dunia tidak berbicara tentang buah dari pengetahuan dan pengajaran. Paulus menulis gini, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik secara langsung ini menunjukkan hasil iman dalam bentuk karya yang nyata. Jadi kita menghasilkan sebuah produk, sebuah hasil daripada iman kita. Karena iman bukan hanya di dalam pikiran, bukan hanya ada di dalam hati, tetapi timbul dan diwujud nyatakan dalam tindakan. Kalau engkau orang beriman, kalau engkau orang percaya, buktikan. Cara berpikir, cara melihat, cara bertindak, cara merasakan, berperasaan dan lain sebagainya. Buktikan kalau dirimu adalah orang percaya. Di sini dikatakan ada pengetahuan. Dari pengetahuan dan buah, ini enggak berjalan sendiri-sendiri. Jalannya berbarengan. Ada kata hidup layak. Artinya berjalan dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah atau menjalani hidup yang layak terhadap panggilan Allah. Jadi kita mengerti bagaimana posisi kita sebagai orang percaya harus menyikapi, harus melakukan perbuatan yang bukan baik secara moral, tetapi baik berdasarkan kebenaran ilahi. Iman sejati tidak hanya dipahami, tetapi iman sejati harus dijalani. Banyak orang pinter ngomong tentang agama Kristen, pinter ngomong tentang Alkitab, pinter ngomong tentang pelayanan, pinter kalau ngomong tentang khotbah pendeta A, pendeta B, pendeta C. Komennya luar biasa. Tapi saya ingatkan sama-sama, bukan hanya dipahami, tetapi iman yang sejati itu apa? Dijalani. Percuma engkau pintar tapi tidak ada prakteknya. Percuma engkau pintar tapi nggak ada hasil atau buahnya. Kata buah ini adalah hasil nyata dari iman. Jadi baik saya maupun Bapak Ibu, ini kita harus membuahkan, menghasilkan sesuatu yang nyata. Sama-sama katakan sesuatu yang nyata. Yang dirasakan oleh orang lain. Pohon tidak pernah menikmati buahnya sendiri. Ada pohon yang makan buahnya sendiri Bapak Ibu? Tidak ada, pohon tidak pernah menikmati buahnya sendiri, tapi buah dari pohon itu dinikmati oleh orang lain, pihak lain. Ada binatang, ada manusia. Kalau kita menghasilkan buah, yang menikmati bukan kita, yang menikmati orang lain. Circle yang pertama adalah pasangan kita. Engkau bisa pelayanan hebat, engkau bisa berkhotbah hebat. Tapi kalau pasanganmu tidak merasakan buah, maka ada kemungkinan buahmu itu buah karbitan. Palsu bahkan, luar biasa. Tapi kalau kita menghasilkan buah yang benar, yang menikmati pertama adalah pasangan kita kalau sudah menikah. Kalau belum menikah adalah orang tua. Bisa pelayanan hebat, tapi anak bisa bangkang orang tua. Nak, belikan LPG. Jawabannya apa? Nanti dulu. Lagi main game. Tapi heran, kamu kalau disuruh Om Riko, siap. 86. Di pelayanan bisa hebat, tapi wujud nyatanya dalam kehidupan sehari-hari sangat berbanding kebalik. Ini beda banget Bapak Ibu. Ada kata hidupmu layak, berbuah, sama bertumbuh. Ini adalah sebuah proses yang terus menerus. Tidak bisa putus, nyambung. Saya ajak semua di sini untuk bergereja secara aktif, sadar, dan menanamkan diri di sini. Gak ada sing amin. Kalau pindah, putus nyambung.
jangankan ngomong berbuah, bertumbuh saja sulit. Bapak Ibu kan punya tanaman, betul ya? Coba buah mangga atau buah duriannya, pohon duriannya Pak Agus Sartono nih. Masih ada nggak ya Pak ya? Dipindah-pindah terus. Cakmu minggu ngarep pindah sebelah sana. Siap Pak Agus, karena kan cakmu kan 86 terus. 86. Pak Agus lihat, gak enak sebelah sini. Cakmu pindah sana lagi, 86 lagi Pak Agus. 1 tahun begitu kan, Pak Agus tanya sama cakmu. Kok gak berbuah-buah ya cakmu ya? Cakmu jawabannya apa ya kira-kira? Udah dipindah terus seminggu pisan. Belum sempat berakar, cabut. Sama dengan kita. Kalau kita tidak konsisten, kita nggak tertanam, mana akar kita bisa ketemu dengan sumber air yang adalah Tuhan sendiri. Amin. Sama dengan yang online nih. Ada online yang berkata, wah saya adalah jemaat online Indonesia. Jemaat gereja dengan jemaat terbesar di dunia adalah jemaat online Bapak Ibu. Bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Minggu pagi klik KAO. Minggu siang klik GPCC. Minggu sore klik Gilgal. Minggu malam klik Monata. Jauh banget. Dia berdalil gini, banyak firman yang saya dapat, maka saya akan makin kuat. Nggak bisa. Satu aja belum kamu lakukan, mau lebih dari satu. Ada banyak orang yang gitu. Di Surabaya pindah-pindah gereja. Pagi di mana, siang di mana, malam di mana. Alasannya supaya saya bertumbuh. Tidak bisa, satu saja kamu belum lakukan, satu saja belum setia, di mana kamu bisa bertumbuh dan berbuah. Harus melalui proses secara terus menerus. Kadang gereja, bukan gereja Tuhannya, orang-orangnya ini mengecewakan. Tapi ya Tuhan mau kamu tertanam di situ. Karena pohon gak selamanya dapat hujan. Kadang pohon dapat yang namanya musim kering dan musim panas, betul? Namanya pohon, ada pohon yang kena musim kering dan musim panas terus dia berpindah sendiri Bapak Ibu. Kerodak, saya mau pindah ke tempat yang lebih enak. Nggak bisa. Namanya gereja juga sama, komunitas juga sama. Kadang mengecewakan, kadang kering, kadang berat. Terus kita berkata, kok nggak seperti dulu? Loh, semuanya memang ada perubahan, tapi masalahnya engkau menerima nggak perubahan ini? Amin. Kalau engkau menerima perubahan ini dan engkau bertumbuh di situ, saya pastikan hidupnya akan berbuah. Karena iman yang menghasilkan buah bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, tetapi merupakan suatu proses pertumbuhan rohani yang berjalan terus menerus. Nggak bisa. Bahasa Jawanya itu sak dek, sak nyet, itu nggak bisa. Proses bertumbuh. Mengenal pribadi Tuhan, ada dalam hadiratnya, bertumbuh di situ pelan-pelan. Saya rangkum untuk ayat ini, hidup layak di hadapan Tuhan, ini adalah pondasi atau nilainya. Berbuah dalam segala pekerjaan baik adalah wujud nyatanya. Bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, pemahaman dan persekutuan. Jadi kita gitu, saat kita berkata saya mau berbuah, jangan lupakan Anda harus dengar firman Tuhan, belajar untuk memahami dan tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal dalam kita. Dengan begitu kita mengerti bagaimana kita bisa menentukan mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak baik dan tidak benar yang sesuai dengan kehendak Allah. Berusaha untuk hidup layak, walau kita nggak bisa, kecuali karena anugerah Tuhan, kita dilayakkan, terus ditarik untuk menjadi orang yang hidupnya layak. Dan dari semuanya ini kita akan menghasilkan buah dalam bentuk dan wujud yang nyata. Karena iman yang hidup bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi tinggal dan hidup di dalam Kristus. Ada banyak orang berhenti di kata percaya, saya orang Kristen, saya anak Tuhan, tetapi bahasa saya, kehidupan sehari-harinya
tidak mencerminkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Lebih-lebih dia pendeta, dia pengkhotbah, dia berani show di depan banyak orang dan berkata dengan kebanggaannya, saya pendeta. Tapi cara ngomongnya, cara bertindaknya, jauh dari mencerminkan hamba Tuhan. Ini tamparan keras juga buat saya. Bagaimana hidupmu kalau diwalak-walik itu sama. Tidak ada perubahan. Ya harus mencerminkan Kristus di mana kamu ada di dalam dia dan dia ada di dalam kamu. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Tolong dibacakan 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kita ada prosesnya di sini. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, amin. Kita sudah ada di dalam Dia. Sekarang diminta kita harus apa? Berakar di dalam Tuhan. Setelah berakar kita dibangun dan setelah dibangun kita harus makin bertambah teguh. Pohon yang kuat adalah pohon yang bukan hanya besar batangnya, tapi besar dan kuat akarnya ke bawah. Betul kira-kira Bapak Ibu? Kalau batang saja digeraji langsung jatuh. Tapi kalau akar bisa digeraji, digali dulu. Dan galinya bisa cukup dalam. Pohon di gereja kita yang 2 itu, 2030 akan saya tebang. Harus ditebang. Karena saya melihat pohon itu akarnya terlalu kuat. Itu pohon yang sama dengan yang ada di Taman Dayu. Yang merusak pondasi. Pondasi itu kurang apa kuatnya? Dari batu dan semen. Tidak ada pondasi dari tahu Bapak Ibu. Pondasi itu dari batu dan semen. Di Taman Dayu itu saya melihat di depan salon kami itu. Jebol. Temboknya bisa miring bahkan bisa roboh. Saya mikir inilah 10 tahun dibiarin. Pohonnya bagus. Tapi akarnya tidak bagus. Tapi mengindikasikan pohon yang jenis seperti itu adalah pohon yang kuat. Karena akarnya besar, akarnya masuk, bahkan dia akan terus cari air sehingga dia kemana-mana akarnya. Sampai embus pondasi semen dan batu itu. Dan luar biasa. Dan kita melihat ini, kalau kita kepingin menjadi kuat, akar kita juga harus tertanam dan menemukan aliran sungai Kristus itu. Sehingga kita bisa kuat, bertumbuh dan berbuah. Karena perkembangan pemahaman tentang Tuhan akan menghasilkan buah dan hasil dari buah tersebut akan memperkuat pengenalan kita kepada Tuhan. Memahami Tuhan menghasilkan buah. Dan buah itu memperkuat pengenalan kita akan pemahaman itu. Ini siklus. Gimana kita bisa bertumbuh dan berbuah kalau kita nggak mau paham dulu. Gimana kita bisa paham kalau kita nggak tertanam. Lewati kebaikan, keburukan, situasi, kondisi, dan manusia yang lain. Karena Tuhan memakai semuanya ini untuk membentuk kita. Amin. Kita nggak bisa pilih dan kita hanya minta yang enak-enak saja, yang baik-baik saja. Tapi semua ini terjadi supaya kita lebih paham tentang Tuhan yang bekerja di semua situasi dan kondisi. Mau buruk, mau baik. Dan setelah kita paham tentang Dia, kita pasti menghasilkan buah. Dan buah ini memperkuat kita untuk lebih paham lagi tentang Tuhan. Wright berkata seperti ini, semakin berbuah seseorang, maka semakin dalam pengenalannya akan Allah.
Dan semakin mengenal Allah, seseorang itu akan semakin berbuah dalam hidupnya. Ini siklus. Kalau saya semakin mengenal Allah, memahami Allah karena bersekutu dengan Dia, maka saya akan berbuah. Dan semakin saya berbuah, saya akan semakin mengenal Dia. Jadi timbal balik terus ini. Ya, namanya seperti arus listrik yang ada di konser-konser. Saya kemarin lihat YouTube, satu kali konser luar negeri itu bisa membutuhkan jutaan watt. Saya kaget, wah ya untuk lighting aja 1 juta watt. Waduh, saya bilang gitu. Kenapa plasminnya nggak boleh tertukar dan lain sebagainya. Dia menjelaskan, karena arus listrik itu harus terus berputar. Kalau enggak, itu akan panas. Kalau sudah panas akan kebakaran, kongres dan lain sebagainya. Saat saya baca ini, oh iya ya, proses kita itu sama, ada siklusnya. Kita makin mengenal Tuhan, kita makin berbuah. Semakin kita berbuah, kita justru juga akan makin kuat dalam pengenalan itu akan Tuhan. Kalau orang imannya rapuh, ada kemungkinan pengenalannya kurang dalam akan Tuhan. Kenapa dia kurang dalam pengenalan akan Tuhan? Ada banyak faktor. Apa yang menjadi pandangan hidupnya? Apa yang menjadi jangkar hidupnya? Apa yang menjadi tujuan hidupnya? Karena tujuan kita bukan tujuan dalam dunia yang tidak kekal, tapi tujuan kita adalah kekekalan bersama dengan Kristus. Kita bekerja, kita sekolah, ini adalah perwujudan dari buah iman kita kepada Kristus. Makanya kalau orang itu mengenal Kristus, tinggal di dalam Kristus, buah pekerjaannya itu pasti excellent. Sedikit yang amin. Kalau orang itu mengenal dan tinggal di dalam Kristus, maka kalau dia bekerja, buah pekerjaannya pasti excellent. Kalau dia sekolah, sekolahnya itu pasti luar biasa bagus. Karena dia mengenal siapa Kristus. Dia dikasih kesempatan untuk bekerja, dikasih kesempatan untuk belajar atau sekolah. Dia akan lakukan ini secara maksimal, semuanya untuk Tuhan. Dari Kolose 1 ayat 10 ini, dan Kolose 2 ayat 6-7 tadi ini, Paulus menunjukkan bahwa iman yang berakar pada pengenalan akan Allah selalu berbuah dalam tindakan dan mengalami pertumbuhan rohani yang berkelanjutan. Mengenal, makin teguh, terus naik tingkat, bertumbuh lagi. Di situ ada proses lagi di kelas itu. Engkau mengenal lagi, engkau tinggal di situ lagi, engkau bertumbuh lagi, engkau berbuah, naik kelas lagi di tingkat selanjutnya terus. Mengalami pertumbuhan yang gak stagnasi, tetapi mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Karena iman yang berbuah dalam tindakan akan mengalami pertumbuhan dan ini menjadi bukti bahwa kehidupan orang percaya merupakan cerminan Kristus yang tinggal di dalam dirinya. Makin ke sini hidup kita bukan seperti bapak atau ibu kita, makin ke sini hidup kita makin seperti Kristus. Sesedikit yang amin. Beberapa tahun yang lalu orang melihat saya, wah ini anaknya Pak Mustaqim. Iya gantengnya kayak gini Bapak Ibu. Besar tinggi anaknya Pak Mustaqim. Tapi banyak orang yang melihat, Riko, orang-orang bukan di sini. Itu mamamu. Iya. Wah kakakmu segitu. Kamu juga segitu, tapi mamamu syakmunu. Kalau saya kakak sama ibu jalan bertiga itu kan beda banget ya. Makin ke sana makin ukurannya. Sorry bro. Bukan makin tua saya makin seperti orang tua saya, tapi makin tua makin bertambah umur saya makin seperti Kristus. Karena itu cerminan Kristus. Jadi role model saya bukan manusia, role model saya bukan orang tua, role model saya adalah Kristus.
ini, ayat yang tadi ini kita baca, konteksnya itu tentang menghadapi ajaran yang salah tadi ya. Ada filsafat, mitisisme, dan penyembahan berhala atau penyembahan malaikat yang menghambat pertumbuhan iman. Nah, sekarang kita lihat ayat yang terakhir di Matius 7 ayat 16-17. Baca sama-sama yang keras ya, 2, 3. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah pohon yang baik, buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik. Nah, konteks ini Yesus mengajarkan karena pada saat itu akan ada banyak nabi palsu. Saat itu aku depan akan ada banyak nabi palsu. Di ayat sebelumnya Yesus berkata, waspada terhadap nabi palsu yang mereka menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Yesus mengajarkan, kamu harus tahu, kamu harus kenali mereka bukan dari penampilan mereka, tetapi dari buah yang mereka hasilkan. Sama-sama pendeta, penampilannya sama, buahnya bisa berbeda. Sama-sama orang Kristen, penampilannya sama, buahnya bisa berbeda. Nabi palsu juga gitu. Dia berpenampilan kayak pendeta, dia menganggap dirinya pendeta, kata-katanya bagus, khotbahnya bagus, nasihatnya bagus, tapi buahnya tidak ada. Yesus menekankan di sini bahwa iman sejati akan terlihat dari produknya. Seperti Bapak Ali Markus, cintailah produk-produk Indonesia. Bukan penampilan yang Yesus katakan, tapi apa? Produknya. Bukan dari perkataan dan penampilan saja, tapi dari tindakannya. Dan Yesus menggunakan perumpamaan ini antara pohon dan buah, di mana menunjukkan identitas rohani seseorang yang tidak ditentukan karena ucapan atau penampilan. Ada begitu banyak motivator yang live di TikTok. Udah macam-macam pertanyaannya kalau udah live, betul ya? Kapan hari gereja kita live di TikTok? Berapa anak itu? Cewek-cewek itu. Orang kok anak sih? Cewek-cewek itu. Berapa orang perempuan itu? Tanyanya macam-macam. Dan mereka jawabnya apa? Tunggu Bapak Gembala. Habis ini datang. Tanya yang lain ya Kak ya. Di live TikTok banyak motivator. Yang dia bilang katanya dia motivator. Ditanyai, lihat dari sisi psikologi. Kalau orang ditanyai, Pak Budi paling tahu. Dia mulai ngelirik ke atas kanan atau ngelirik ke atas kiri. Itu bukan original, bukan asli dari dirinya. Tapi dia mencari sebuah kepalsuan yang bukan dari dirinya. Ada banyak orang berbicara tentang dia pelayanan, dia hamba Tuhan, seorang pelayan, penampilannya bagus di IG, di YouTube, di Facebook. Kelihatan semua. Penampilannya oke, tapi belum tentu buahnya. Karena buah ini adalah hasil dari konsistensi kita yang berhubungan langsung dengan Allah. Di mana hubungan ini menghasilkan buah yang nyata. Buah itu adalah bentuk atau wujud nyata dalam perilaku, ucapan, bahkan dampak hidup seseorang. Karakternya, nilainya, tujuannya, atau hal yang lainnya. Yang bisa merasakan pertama kali adalah siapa tadi? Orang terdekat. Kalau ingin tahu siapa saya aslinya, apakah seperti di khotbah atau tidak? Tanya istri saya. Kalau kepingin tahu Pak Agus Gunawan siapa, harus tanya Pak RW. Buar atau anaknya serumah. Kalau ingin tahu siapa Bu Retno aslinya, tanya Pak Agus atau anaknya tinggal di rumah. Betul apa salah kira-kira? Kalau kepingin tahu Bu Sriase, tanya sama Pak Lurah. Jauh banget. Oh,
makin dijauhkan Bapak Ibu. Itu loh yang nanti tampil loh, siapa itu namanya? Ya itulah, gak tahu saya. Wah, Pak Riko khotbahnya bagus, pelannya bagus. Emang gitu Bu Desi? Hah, gimmick. Pura-pura itu. Bisa enggak? Pak Riko ngajar tentang ketaatan, tentang mengasihi, tentang bagaimana caranya berbuat baik. Emang gitu Bu Desi? Pret itu. Saya latih gitu kan, kira-kira malu enggak? Malu kepada istri saya loh. Bukan malu kepada jemaat loh. Tapi ada banyak pendeta yang enggak malu. Pokoknya coba bongkar rahasia yo. Aku khotbah kayak gini. Tapi ya coba bongkar. Itu bukan buah yang benar yang Tuhan mau. Ada kata mengenal. Mengenali seseorang tidak hanya melalui pengakuannya, dia ngaku siapa, tetapi melalui hasil dari kehidupannya. Bapak Ibu ini baca saya kok. Betul nggak kira-kira? Ditelok Pak Riko iki apa? Betul ya? Disawang-sawang. Dilihat. Diraba dari jauh ini wong iki. Lek ngamuk medeni ini ya. Kayak Saiton ini. Bapak Ibu tahu semuanya. Tapi Bapak Ibu juga tahu bagaimana orang itu bisa palsu di sini. Tuhan tidak menuntut buah yang palsu, nggak mau buah yang palsu, percuma. Ya, dikatakan dari buahnya kamu mengenal dia. Dan buah yang baik dihasilkan dari pohon yang baik. Arti pohon yang baik bukan hanya baik secara luar, tetapi dari sebab dan akar. Ada sebab, ada akibat. Yang dimaksud sebab ini adalah hidup yang diperbarui dari dalam. Tidak bisa Bapak Ibu, tadi dikatakan apa? Kamu mau menikmati buah yang baik, masuk dari semak duri. Masak dari rumput duri. Enggak ada rumput menghasilkan buah. Apalagi rumput liar, duri lagi. Ingat ya, rumput duri. Alkitab berkata apa? Kalau itu orang itu mau tertanam, kalau ada duri, dia pasti enggak akan bisa bertumbuh, bahkan berbuah. Karena ada himpitan-himpitan. Ada kepalsuan. Pemain musik bisa masuk. Buah adalah indikator hati. Sama-sama katakan, 2, 3. Buah adalah indikator hati. Kehidupan yang berlandaskan pada Allah tidak mungkin menghasilkan buah yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Maaf, saya katakan. Setiap kita nggak ada yang sempurna. Betul ya? Tapi kalau kita terus terjun, tidak bisa keluar dari dosa kita dan terikat, itu bukan namanya manusia hidup dalam ketidaksempurnaan, tapi memang dia sengaja untuk tidak mau keluar dari situ. Wong Kristen kok senengane nyolong, wong Kristen kok senengane bujui, wong Kristen kok senengane ngomong kata-kata kotor. Bukan orang Kristennya, hatinya, hidupnya dari dalam belum diperbarui. Dia menggunakan topeng pelayanan. Yesus ngomong apa tadi? Nggak mungkin buah yang baik dihasilkan dari pohon yang buruk. Buah yang baik pasti dihasilkan dari pohon yang baik. Dan kehidupan yang berdasarkan dan berlandaskan Allah gak mungkin bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Amin. Lek kita jahat, gak mungkin itu wis. Makanya ada orang berkata, kasihan ya, bahkan miris ya.
kalau melihat penjara saat ini. Yang di dalam penjara namanya Markus, Yohanes, lah komsele durung sewu kabeh gitu. Stefanus. Di dalam penjara itu, kalau Bapak Ibu pelayan di penjara, jangan seneng kalau yang dilayani banyak. Kono sing amin. Kalau Bapak Ibu melayani di penjara, ya Bapak Ibu layani, wong Kristen di penjara iki ono 100, hebat yo. Hebat dari mana? Kalau bisa kosongkan penjara dari anak Tuhan. Nah mungkin orang yang berbuat sesuai kebenaran Allah pertentangan dengan Allah itu, gak mungkin. Tapi dia pelayanan Pak, lah kok masuk penjara? Berarti buahnya palsu. Kan mungkin itu sudah. Kualitas buah ditentukan oleh sumbernya. Baca sama-sama, 2, 3. Kualitas buah ditentukan oleh sumbernya. Karena pohon yang baik adalah gambaran hidup yang telah diperbarui oleh Roh Kudus dan secara alami akan menghasilkan buah yang baik. Beberapa kali saya ngobrol sama Pak Mariko waktu itu ya. Saya baru tahu tentang kopi. Ada kopi di pucuk. Mana ya saya lupa sekarang Bapak Ibu. Mungkin Pak Agus tahu di pucuk sana itu. Dia tanya, Pastor, kopi ini dipengaruhi oleh sekitarnya. Kalau kopi yang ditanam di sini, terus sekitarnya itu sampah, satu kali dipetik dan diproses, yang kita minum pasti rasanya kurang enak. Kalau kopi ini sekitarnya ini buah jeruk, sekitarnya buah jeruk, saat dia dipetik, diproses, terus kita minum, ada kemungkinan sedikit rasa jeruk. Dan itu juga tergantung dari sumbernya, dari dalam dan dari luar. Saya baru ngeh di situ. Sama dengan kita. Kualitas buah kita ditentukan dari sumbernya. Dari sekitar kita. Kalau sekitar kita jahat, sekitar kita terlalu kuat untuk mempengaruhi kita supaya hidup dalam ketidakbenaran, jebol pada akhirnya. Makanya butuh yang namanya komunitas di dalam gereja. Komunitas ini tidak membuang waktu Anda. Sekali lagi saya ungkapkan, komunitas ini tidak membuang waktu Anda. Justru dalam komunitas Anda akan dipengaruhi dengan hal yang baik. Amin Bapak Ibu. Ada banyak komunitas di luar gereja, banyak Anda bisa pilih. Tapi baik enggak pengaruhnya? Benar enggak pengaruhnya? Kalau enggak benar, jangan diteruskan. Tapi kalau benar enggak apa-apa. Anda skip komunitas di gereja, tapi enggak pernah absen di komunitas lain. Akan kelihatan buahmu. Pasti, ke depan pasti akan sangat terlihat. Yang terakhir, WL bisa masuk ya. Iman yang berbuah bukan tentang seberapa keras kita berusaha menjadi lebih baik. Tapi seberapa dalam kita membiarkan siapa? Kristus membentuk karakter dan perbuatan kita setiap hari. Jadi kita ngomong berbuah, kita ngomong tentang sumber, kita ngomong tentang hubungan, dan kita ngomong tentang Kristus yang tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Kristus, dan membiarkan Dia untuk membentuk kita, karakter, dan perbuatan kita setiap hari. Amin. Mungkin situasi kondisi belum bersahabat secara baik dengan kita. Tapi minggu lalu saya katakan apa? Allah memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Bukan hanya bertahan, tapi tetap menghasilkan buah di minggu ini. Situasi yang sulit, yang tidak gampang, bukan hanya kita bertahan, tapi justru kita tetap menghasilkan buah. Bapak Ibu pasti akan kagum kalau melihat satu
satu pohon yang berbuah, padahal pohon yang lain gak berbuah. Kami pernah punya pohon mangga, berapa Bu? 30-an pohon mangga ya, di rumah belakang, 30 pohon mangga. Itu orang sak dusun itu iso mabuk mangga Bapak Ibu. Karena saat itu mangga kami hampir semuanya berbuah. Sampai dicuri Bapak Ibu. Dan kami tahu pencurinya, dan biarin aja dah. Sampai satu kali yang nanam pohon itu meninggal, bapak saya. Diusahakan berbagai macam, gak ada yang berbuah. Tapi saat ada satu pohon yang berbuah, yang lain gak berbuah, fokus kami bukan yang gak berbuah, tapi fokus kami senang dengan yang berbuah. Hebat, ada buahnya, dimakan manis. Lebih manis daripada yang dulu-dulu. Fokusnya sudah pada yang berbuah, bukan pada yang gak berbuah. Kita mulai berpikir kok bisa ya pohon ini berbuah, sedangkan kanca-kancanya, Bapak kasih begitu, konco-konco nih, temen-temen nih, gak ada yang berbuah. Kok bisa dia berbuah? Padahal treatmentnya sama, airnya sama. Saya baru tahu sekarang firman Tuhan, ada kemungkinan akar dari pohon itu menemukan sumber asli. Betul gak kira-kira Bapak Ibu? Dan dia bisa kuat bertumbuh sehingga menghasilkan buah. Walau pada akhirnya ditebang semua Bapak Ibu. Karena ada satu hal, tapi kita bicara tentang buah. Buah itu tidak dipaksa. Buah itu akan muncul secara alami. Dari hubungan kita dengan Tuhan. Kita gak mungkin mau minta buah. Mau berbuah, buah secara paksa. Aku bertobat, aku berbuah. Aku ke gereja, aku berbuah. Hari ini aku menyembah Tuhan, aku persembahan, aku berbuah. Gak bisa. Secara alami, karena yang menumbuhkan buah itu adalah Kristus. Dengan membiarkan hubungan kita terus berjalan dengan Dia. Saya berharap firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu. Boleh berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan.